Coba jujur sebentar sama diri sendiri. Berapa kali dalam sehari kamu buka media sosial, scroll pelan-pelan, lalu berhenti di satu quote yang rasanya, ini gua banget. Kata-katanya rapi, warnanya tenang, kalimatnya seolah ngerti apa yang lagi kamu rasain. Kamu baca, kamu simpan, dan kadang kamu share. Dan setelah itu, ada satu rasa yang muncul. Rasa lega, tenang, seolah-olah ada sesuatu di dalam diri kamu yang akhirnya divalidasi. Masalahnya, setelah layar ditutup dan handphone diletakkan, hidup kamu tetap sama. Masalah yang sama masih nunggu, keputusan yang kamu tunda tetap belum kamu ambil. Dan luka yang kamu simpan masih ada di tempat yang sama. Disinilah kita perlu ngomong jujur. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat sadar. Konten quotes di media sosial itu bukan sekadar hiburan. Ia pelan-pelan membentuk cara kita memandang diri sendiri, cara kita merespon emosi, dan cara kita menghadapi hidup. Dalam psikologi, ada satu fenomena yang disebut illusion of progress. Kondisi ketika seseorang merasa sudah berkembang, padahal secara nyata tidak ada perubahan perilaku sama sekali. Quote bekerja sangat halus di titik ini. Saat kamu membaca kalimat yang terasa relevan dengan kondisi emosimu, otak melepaskan dopamin. Bukan karena kamu menyelesaikan masalah, tapi karena kamu merasa dimengerti. Dan otak sering keliru membedakan antara merasa dipahami dan benar-benar memahami diri sendiri. Akhirnya, banyak orang hari ini merasa dewasa, merasa bijak, merasa sudah sampai di tahap ini. Padahal yang berubah cuma perasaannya sesaat, bukan cara hidupnya. Sekarang coba kamu bayangin satu situasi yang sangat nyata. Kamu lagi sedih, bukan sedih yang dramatis, tapi sedih yang sunyi. Di malam hari, sendirian, pikiran kemana-mana, hati rasanya berat tapi nggak tahu harus ngapain. Lalu kamu buka media sosial, scroll pelan, dan kamu nemu satu quote. Quote itu berbunyi, kadang yang paling kuat adalah yang paling banyak diam. Entah kenapa kalimat itu ngena. Kamu baca ulang, dan kamu simpan. Dan di momen itu, kesedihan kamu bukan berkurang, justru terasa lebih dalam. Dalam psikologi, ini disebut emotional resonance, yaitu ketika kata-kata selaras dengan emosi yang sedang kamu rasakan. Masalahnya, resonance tidak selalu menyembuhkan. Dalam kondisi tertentu, ia justru memperkuat emosi itu sendiri. Quote itu tidak membuat kamu keluar dari sedih, tapi membuat sedih terasa lebih bermakna. Dan tanpa sadar, kamu mulai mencari quote lain yang senada, yang lebih gelap, yang lebih sunyi, yang lebih gue banget. Di titik ini, kamu tidak lagi memproses emosi, kamu sedang meruminasinya. Ruminasi adalah kondisi ketika pikiran negatif diputar ulang tanpa solusi, bukan untuk memahami, tapi untuk menenggelamkan diri lebih dalam. Dan disinilah muncul satu fenomena yang jarang disadari, yaitu kesedihan mulai berubah jadi estetika. Dalam psikologi, ini dekat dengan konsep aestheticized suffering. Penderitaan yang dibungkus dengan kata-kata indah, visual tenang, dan narasi yang membuatnya terasa dalam. Masalahnya sederhana tapi serius. Ketika penderitaan terasa indah, kita berhenti ingin keluar darinya. Kesedihan menjadi tempat aman, bukan karena nyaman, tapi karena familiar. Pelan-pelan, luka tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang perlu disembuhkan, tapi sebagai bagian dari identitas. Dan di titik tertentu, tanpa kamu sadari, kesedihan itu mulai membentuk satu cerita baru di kepala kamu. Bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi soal siapa kamu di dalam cerita itu. Pelan-pelan muncul perasaan seolah-olah tidak ada yang benar-benar mengerti kamu. Seolah-olah penderitaanmu lebih dalam, lebih berat, lebih kompleks dibanding orang lain. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu terlalu lama hidup di dalam narasi luka itu sendiri. Dan quote-quote yang kamu baca setiap hari ikut menyusun ceritanya. Kalimat-kalimat seperti, tidak semua orang sekuat kamu, atau yang paling dalam lukanya adalah yang paling jarang bercerita. Tanpa sadar, otak kamu menangkap pesan tersembunyi, yaitu penderitaanku istimewa. Dalam psikologi, ini mendekati konsep victim identity. Bukan berarti kamu berpura-pura jadi korban, tapi ketika identitas diri mulai dibangun dari rasa sakit yang dialami. Dan ketika penderitaan sudah menjadi identitas, kamu mulai membandingkan luka. Cerita orang lain terasa dangkal, masalah orang lain terdengar sepele, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu terlalu tenggelam di dunia batinmu sendiri.
Dan sampai sini, quote tidak lagi berfungsi sebagai refleksi, tapi sebagai cermin yang terus mengukuhkan satu peran, yaitu aku yang paling menderita. Dan peran ini berbahaya, karena secara tidak sadar, ia memberi makna pada rasa sakit. Semakin kamu merasa paling menderita, semakin kamu sendirian. Bukan karena orang lain meninggalkanmu, tapi karena penderitaan yang kamu peluk menutup pintu untuk empati dua arah. Quote-quote yang seharusnya jadi jembatan, berubah jadi tembok halus, yang memisahkan kamu dari dunia nyata. Sekarang kita tarik napas sebentar, dan kita jujur. Kesedihan tidak salah, luka tidak memalukan, tapi tinggal terlalu lama di sana, tanpa pernah bertanya, lalu gue mau kemana? Itulah yang membuat hidup pelan-pelan mandek. Quote bukan musuh, masalahnya bukan di kata-katanya, tapi cara kita menggunakannya. Kalau kamu sedang sedih, jangan cari quote yang membuatmu semakin tenggelam. Cari pertanyaan yang mengganggu kesedihanmu. Berhenti menyimpan quote. Mulai menulis refleksi jujur, bukan yang indah, tapi yang nyata. Kurangi konsumsi kata-kata indah saat emosimu rapuh. Perbanyak kehadiran nyata, tidur cukup, gerak tubuh, ngobrol dengan sesama manusia. Dan yang paling penting, berani lepaskan identitas sebagai orang yang terluka. Quote itu memang indah, ia bisa menemani di saat sunyi. Ia bisa memberi rasa dimengerti ketika tidak ada siapa-siapa. Tapi ia tidak pernah diciptakan untuk menggantikan kesadaranmu. Karena hidup tidak berubah oleh kalimat yang kamu simpan, tapi oleh keputusan kecil yang kamu ambil saat tidak ada siapa-siapa yang melihat. Mungkin hari ini kamu belum bisa keluar sepenuhnya, tapi itu nggak apa-apa. Keluar dari luka itu bukan soal cepat, tapi soal arah. Selama kamu sadar bahwa kamu tidak diciptakan untuk tinggal di sana selamanya, itu sudah cukup. Dan kalau mulai sekarang kamu memilih untuk lebih hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi, lebih jujur dengan apa yang kamu rasakan, dan lebih berani mengambil satu langkah kecil, itu bukan kemajuan kecil, itu awal dari kedewasaan. Karena hidup yang benar-benar berubah jarang terlihat indah di awal. Ia berantakan, tidak rapi, dan seringkali membosankan. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.